Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera selalu. Salam sehat selalu. Salam sejahtera. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera selalu. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Aris Martini, di pelajaran sistem komputer. Ini adalah buku referensi saya. Dan kita sudah masuk ke topik kedua, yaitu gerbang logika. Sebelum kita memulai pelajaran ini atau menyaksikan materi ini, saya persilahkan anak-anakku untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Mari kita lanjutkan materinya. Ini adalah 10 materi yang akan saya sampaikan di topik 2 tentang gerbang logika. Yang pertama itu pengertian gerbang logika OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR, flip-flop, dan counter. Baik, kita masuk ke pengertian dari gerbang logika. Sebelumnya saya sampaikan dulu sedikit pendahuluan tentang gerbang logika ini. Sebuah komputer itu merupakan rangkaian dari ribuan atau bahkan jutaan transistor, di mana rangkaian transistor tersebut masing-masing dihubungkan oleh gerbang logika yang memiliki fungsi untuk melakukan operasi dasar terhadap input nomor yang diberikan. Dalam bentuk gerbang logika, ada beberapa bentuk gerbang logika, di antaranya AND, OR, NOR, dan NAND. Output yang dihasilkan kemudian akan didekode agar menjadi data yang mudah dimengerti oleh manusia. Setelah itu, data akan ditampilkan melalui output device, misalnya monitor atau printer. Nah, kita masuk ke pengertian gerbang logika. Komputer itu diibaratkan adalah sebuah kalkulator modern yang dapat diprogram untuk melakukan operasi logika dan aritmetika otomatis. Nah, sebelum diolah CPU, setiap data yang masuk akan dikonversi dalam bentuk biner. Selanjutnya akan diproses oleh komputasi pada data tersebut, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hasilnya akan dikirim ke peralatan output seperti monitor, printer, dan lainnya. Nah, prinsip dasar CPU ini sebenarnya adalah rangkaian gerbang logika yang memiliki tugas memanipulasi input atau masukan data menjadi bentuk keluaran data atau output tertentu. Hasil input-output berupa nilai 1, 0, true, false. Jadi kalau 1 itu true, kalau 0 itu false. Nah, gerbang logika itu adalah sebuah blok sirkuit. Sebuah blok sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah masukan atau input data digital yang berupa nilai 0 dan 1. Dalam perancangan dan pembahasannya, gerbang logika menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, gerbang logika dan pengoperasiannya memenuhi aturan
aljabar boolean. Ya, ini aljabar boolean dalam sistem biner. Pada dasarnya gerbang logika hanya mengenal 3 operasi dasar, yaitu NOT, AND, dan OR saja. Tapi nanti ada kombinasi dari ketiga gerbang tersebut. Nah, ini gerbang logika pertama yang akan kita pelajari. Saya ganti warna dulu. Oke. Definisi dari gerbang OR, dia dapat menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan satu output saja. Nilai 1 akan muncul jika salah satu inputnya bernilai 1. Nah, ini persamaan dari gerbang logika. Jadi dia persamaannya menggunakan plus logikanya. Nah, ini adalah rangkaian elektronik. Kemudian ini adalah simbol dari gerbang logika OR. Diingat-ingat ya. Kemudian ini adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini akan selalu ada dan akan selalu kalian temukan di mata pelajaran ini. Jadi tadi sudah dijelaskan di sini nilai 1 akan muncul jika salah satu input bernilai 1. Nih, ini inputnya, ini bagian input, AB input, outputnya X. Jadi jika salah satu dari AB ini bernilai 1, maka X-nya akan bernilai 1. Itulah maksud dari ini. Jadi kalau inputnya 0, 1, salah satunya sudah 1, berarti outputnya sudah bisa dipastikan nilainya. Ya, semoga dimengerti. Nah, ini kita lihat dulu animasi dari tabel dari gerbang logika OR. Ini. Nah, kalau inputnya salah satunya 1, dia outputnya 1. Kalau outputnya 1, kalau inputnya salah satunya 1 ya, kalau dua-duanya 0 berarti 0. Baik, kita lanjutkan ke gerbang logika N. Gerbang logika N dapat memiliki lebih dari 2 input atau lebih, dan dia hanya menghasilkan 1 input. Gerbang logika N ini menghasilkan nilai input 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Nah, ini persamaannya itu ini kalau A, N, B bisa ditulis dengan titik seperti ini, atau digabung seperti ini tanpa titik. Jadi seperti perkalian. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika N, dan ini adalah tabel kebenaran, dimana tadi sudah dijelaskan di definisi bahwa hanya jika semua input bernilai 1 di nilai outputnya 1. Jadi ini output ya, bukan input tapi output. Jadi outputnya akan bernilai 1 jika kedua input ini bernilai 1 juga. Jadi selain itu outputnya adalah 0. Nah, ini adalah simulasi dari gerbang N. Nah, ini bisa dilihat jika inputnya kedua-duanya 00, salah satu bernilai 1 pun dia 0, tapi ketika dua-duanya bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 1. Saya ambil animasinya dari panduanteknisi.com. Kita lanjut ke
gerbang logika berikutnya, yaitu gerbang logika NOT. NOT ini biasa juga disebut dengan inverter, atau hanya menerima satu input saja. Dia hanya menerima satu input dan menghasilkan satu output, di mana semua input itu akan dibalikkan berlawanan. Jadi antara input dan output itu hasilnya akan berlawanan. Itu sebabnya disebut dengan inverter atau pembalik. Jadi ini adalah gambarnya, simbolnya, dan ini adalah persamaannya. Jadi persamaannya dia ada identik, ini di atas ada tanda seperti aksen, tanda garis di atas. Biasa juga diberi tanda petik 2 atau tanda petik 1, tapi kita biasakan saja dengan ini supaya tidak gamang dengan tanda baca. Kemudian tabel kebenarannya, nah ini yang tadi saya sebutkan, bahwa dia akan membalikkan semua input jadi berlawanan. Jadi ketika kita inputkan 0, outputnya akan menjadi 1. Ketika kita inputkan 1, maka outputnya akan menjadi 0. Itu semoga mudah dipahami. Kita lanjut. Ini adalah animasi atau simulasi dari gerbang logika NOT. Jadi dia akan membalikkan ketika 0 hasilnya 1, ketika 1 hasilnya 0. Selamat mempelajari materi yang saya sampaikan. Kita bertemu lagi di topik 3. Saya ucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Sampai bertemu di kelas nyata.